itu pun juga masih ada. Bisa jelaskan exposure itu apa? Exposure itu sebenarnya terdiri dari tiga elemen. Satu ISO, dua shutter speed, yang ketiga diafragma gitu. Exposure harus bagus ya, Ya, harus tepat ya. maksudnya tepat. Dan itu memang ada pakemnya ya, maksudnya kalau speednya sekian berdasarkan teori ya. Tapi kadang-kadang tapi kalau di lapangan sih ya, biasanya berbeda-beda gitu. Cuman yang jelas itu udah ada pakemnya bahwa shutter sekian, f-nya sekian, kemudian ISO-nya berapa. Nah, itu ada. Jujur catatannya semua ada di rumah. Itu kalau ada catatan itu sih sebenarnya ngejelasinnya bakal lebih lengkap lagi buat si Om tuh. 2 jam. Nah, kalau Gitu. komposisi itu apa? Kalau komposisi iya penempatan objek aja di dalam ruang gambar ya, iya. Dalam gambar. Di dalam huruf L tadi yang jadi figura itu ya. Ya, betul. Itu. Jadi L itu sebenarnya dibuat figura ya sebenarnya. Betul. Persis kayak gitu. Nah, itu cerita dari 2011 jadi wartawan itu mulai istilahnya menerima penghasilan yang lebih dari ekskul, tapi saya juga tetap masih ngajar. Jadi saya udah punya 2 penghasilan, satu wartawan, satu ngajar ekskul gitu. Yang total kalau di wartawan itu biasanya foto-foto dokumentasi ya berarti? Enggak. Atau Jadi foto-foto apa? Di bisnis Bandung sendiri itu ada rubrik yang mengulas tentang kuliner Makanan berarti ya. Ada kuliner, terus ada kegiatan biasanya ya dari komunitas-komunitas yang ada di Bandung. Nah, itu sempat saya ngulasnya airsoft gun, terus kalau kuliner juga sempat dari apa aja ya, kayak misalnya restoran, perkedel Bondor ya gitu-gitu, malah cerita-cerita yang begitu. Itu diangkatin, diulas sampai akhirnya ya punya catatan sedikit buat saya. Jadi kalau kuliner itu kan kita foto makanan gitu ya, atau tempat makan. Ya. Nah, kalau soal komunitas itu moto apa? Komunitas lebih banyak ke aktivitas komunitasnya. Jadi kayak misalnya ada klub mobil, klub motor, airsoft, apapun lah komunitas. Berarti banyak objek yang bisa difoto ya, mobilnya, kegiatannya. Nah, fotografer dengan videografer itu apa bedanya tuh? Ya bedanya ya kalau foto berbicara gambar diam, kalau videografer berbicara gambar bergerak, itu aja sih. Itu sama ada exposure sama komposisinya juga sama tetap ya, intinya tetap di situ gitu. Cuman balik lagi ketika kita merekam objek diam jadinya foto, kalau kita merekam objek bergerak berarti hasilnya video. Coba bentar, ini yang pegang kamera ada pertanyaan nggak? Dari tadi ngerekam dulu perasaan, padahal biarin aja ngerekam. Belum habis. Perasaan biarin aja ngerekam. Lu aja yang tanya. Dulu, yang proyek 3 miliar itu apa namanya itu? Proyek 3M. Apa? Proyek 3M itu sebenarnya nggak 3M sih. Yang pertama itu kurang lebih segitulah. 3M barengan gitu. Angka pastinya kurang lebih 5M. 5M. Itu ada di luar biasa. Ada di, walaupun ini juga tim ya sebenarnya. Ya, itu nggak masalah lah, yang penting kan itu kerja setelah dari jadi wartawan pindah ke Jakarta, diterima di agensi di Jakarta, ya itu kerjaannya. Apa itu namanya? Lupa lagi. Anugerah Alam Indonesia. Anugerah. Foto apa itu? Itu bukan foto, Om. Itu video. Bikin video dan jadi saya di situ kebagian untuk PR offline-nya. Kemudian kreatifnya itu bareng sama teman-teman di tim yang ada di Jakarta. Anugerah Indonesia apa? Anugerah Alam Indonesia. Ya bisa sih di-search di YouTube deh kalau mau lihat Anugerah Alam Indonesia kayak gimana gitu. Yang mana ya? Yang itu, yang bapak-bapak lagi nyium tembakau. Ini ya. Nah, ini salah satu karya dari Om ini. Sebenarnya karya kantor sih. Lah, semuanya pokoknya ini tim, tapi pasti kalau karya banyak dan lebihnya juga kan ikut campur, ikut nimbrung gitu. Ini kalau karya saya sendiri nanti ada. Tapi sini baru ada di YouTube. Ada di YouTube. Ada. Gitu. Pesannya dong Om buat pemula Om. Buat pemula jangan pernah berhenti untuk belajar.
gitu sih. Karena gini, balik lagi ke cerita saya waktu ngajar foto itu, banyak yang bilang, Kak, kalau kakak ngajarin foto itu bukannya kakak menciptakan pesaing-pesaing baru buat kakak motret ya? Jawaban saya nggak takut sama pesaing-pesaing baru. Lebih kayak gini, ketika saya ngajarin foto untuk teman-teman, ruang lingkupnya adalah saya pada waktu itu umur berapa, teman-teman yang berlatih umur berapa. Ruang lingkupnya teman-teman sendiri juga apa ya istilahnya, di teman-teman yang baru SMP pada waktu itu juga mungkin nanti kedepannya adalah skup si A, ya lingkungannya si A, skup si B, lingkungannya si B. Karena ketika saya setelah kuliah ngerasain bahwa saya nggak ketemu, jarang banget ketemu dengan teman-teman saya yang pada zaman SMP SMA itu, kecuali lagi reuni. Itu pun ketika reuni juga banyak teman-teman saya yang bilang, no fotoin deh, ya banyak kan kayak gitu. Nah itu pun bakal berlaku untuk generasi-generasi berikutnya gitu. Jadi kemungkinan untuk overlap itu dengan jumlah penduduk Bandung yang sekian juta, gua nggak hafal ya berapa juta ya penduduk Bandung ya. Baru kerasanya sih sekarang. Skupnya ternyata ketemu lagi itu baru sekarang. Kalau dulu mah enggak gitu. Apalagi kalau misalnya lintas generasi, begitu lintas generasi itu otomatis ya skup mereka pun bakal seputaran skup mereka nggak bakal overlap sampai ke saya gitu. Istilahnya gini, saya punya murid saya, ada yang waktu kemarin ada yang sampai jadi tim saya kerja. Itu pun saya nanya, ada nggak teman-teman lu yang kemarin ikut foto bekerja di dunia foto? Ada beberapa, Kak. Terus biasanya ngerjain apa aja? Ya rata-rata ya clothing lah, produk lah, kayak gitu. Ntar ya.